Kita habis marah-marah sama orang, Iya. simpel aja deh, habis kita marah-marah, jantung kita berdebar, adrenalin kita naik ya kan. Kita mau ngapain tuh kadang kita gemeter kan. Iya. Nah, itu mempengaruhi kan motorik kita. Iya. Ya nulis jadinya pasti jadi berubah. Betul. Nah, ini menjadi poin-poin di mana akar-akar masalahnya. Abis itu kita harus refleksi diri. Refleksi diri, oke, saya bikin checklist. Apa yang harus... Jadi kalau dihubungkan dengan numerologi dan grafologi, berarti sebenarnya dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi numerologi dulu, nanti dilengkapi dengan atau digabung sama yang namanya grafologi ya. Ya. Karena ini kan kayak action kita right now nih, untuk ke depan mengaminkan segala keberhasilan yang diprediksikan. Misalnya simpel aja gini deh, kalau kita ngomong numerologi angka 1, life path 1, ini orang betul. yang dia harusnya itu dia kan orangnya mandiri, jadi pemimpin atau apa, tapi ternyata kenyataannya dia introvert. Seperti introvert ya, dalam tanda kutip. Mungkin ya tadi banyak dibully waktu kecil, mengalami bullying, kan jadi dia minder. Nah, orang kan bingung, ini bukan saya nih, langsung ribut, analisanya nggak cocok nih. Terus dikira ini nggak jalan, ini tingkat akurasinya rendah gitu loh. Padahal sebenarnya bakatnya dia itu ada. Dia adalah seorang pemimpin, dia bisa menginfluence banyak orang. Nah, tapi sekarang gini. Tapi karena pengaruh lingkungan ya dan segala macam ya. Sesimpel ada lagi nih. Koleo punya suara merdu misalnya, tapi nggak pernah latihan vokal. Kebetulan aku guru musik kan, jadi kita ngerti lah teknisnya. Oke, nggak pernah latihan vokal, nggak pernah. By the way, kompetisi. Ciklara udah pakar grafologi, guru musik juga. Musik apa? Vokal? Nggak, piano. Oke. Ya, jadi, nah, bisa nggak dia jadi penyanyi profesional? Nggak bisa kan pastinya. Nah, bisa nggak dia dapet cuan gede? Padahal sebenarnya mungkin dia ini bisa menjadi artis gede. Kalau kita lihat perjalanannya, wah ini sebenarnya dia bisa terkenal nih. Iya, bisa jadi orang kaya. Nah, udah pasti kalau misalnya dia punya talenta yang luar biasa, terus abis itu dikenal banyak orang, udah pasti cuan dateng dong dengan sendirinya, ya kan? Nah, tapi dia nggak pernah latih. Bahkan orang tuanya tidak pernah memperkenalkan dunia itu, bahwa dia punya bakat seni. Nah, gimana dia mau dapetin cuan yang maksimal tadi itu? Jadi sebelum kita menuduh kali ya, atau menjudge bahwa oh ini analisa nggak cocok sama saya. Saya selalu menyarankan orang sebelum kalau baca analisa ya, renungkan sampai 3 hari pertama dulu. Endepin, baca berulang pelan-pelan. Iya, jangan bacanya tuh kayak baca sebentar doang tuh, kayak baca di tabloid. kayak baca atau di medsos gitu. Scroll. Nggak bisa. Apalagi kan bentuknya kalau PDF ya. Iya, apalagi ini kan tentang diri kita. Betul, itu kan perlu perenungan ya. Perlu kita cek. Berapa tahun yang lalu gimana ya dulu, bener nggak ya? Ini kan ada juga yang menceritakan tentang fase-fase kehidupan. Nah, bener nggak dulu saya mengalami gini? Oh, tapi kok nggak terjadi ya? Kenapa? Oh, mungkin ada hal lain nih yang membatasi. Ya udah. Nah, itu yang kita overcome. Terus apa nih yang mau kita perbaiki? Kita mau kayak tadi nih, saya introvert, padahal saya punya potensi terkenal. Mulailah dengan apa? Membuka diri, membuka hati. Bikinlah afirmasi yang membuat kita pede untuk membuka diri. Baik lagi ya. Jadi teknisnya adalah kalau mau merubah atau mau menetralkan mental block, itu dirubah tulisan tangannya itu selama berapa lama sih? Minimal 30 hari sampai 100 hari. Minimal 30 hari. Dan itu harus itu tulisannya itu harus setiap hari misalnya berapa kata atau berapa halaman atau gimana? Itu nggak ada ketentuan karena gini, kebutuhan setiap orang berbeda. Ya, orang yang cukup punya perkembangan mental yang baik, lingkungan yang mendukung ya, dia paling cuman hanya ngebooster rasa pedenya, rasa keyakinan dirinya ya kan. Tapi kalau banyak mental block harus kita beresin, itu juga nggak mungkin dalam satu waktu semua mau kita ibaratnya kita karungin, habis itu kita angkut semua beres ya. Paling nggak kita harus ada skala prioritas. Mungkin 3 sampai 5 item pertama yang menjadi prioritas hidup kita, yang kita rasa udah nggak bisa kita toleransi, mundur-mundur, udah harus dilakukan right now lah ibaratnya ya. Udah urgent, itulah yang diafirmasikan dulu. Nah, kita lihat sebulan perkembangannya gimana.
Oke. Membaik pasti ada perbaikan. Selama apa? Satu, membuka hati, membuka pikiran. Karena apa? Kita, orang nggak bisa nolong kita kalau kita juga nggak mengulurkan tangan dan nggak membuka hati. Belum apa-apa kita mungkin udah takut. Aduh, ini ilmu apa ya? Iya. Dia bener gak ya ngajarnya ya? Iya. Ya, penuh kecurigaan. Iya. Gimana mau berkembang? Betul. Nah, Oke. kayak inilah ya, kokonumerologi ngundang banyak orang dengan background berbeda. Iya. Itu kan bentuk dari membuka diri, membuka Betul. hati. Iya. Karena kita tahu bahwa setiap orang pasti punya knowledge mungkin berbeda, Iya. ya kan, punya pertumbuhan perjalanan berbeda. Kita bisa saling ngisi dan bisa saling berkembang bersama. Betul. Nah, itu Berkembangnya sebenarnya. keilmuan ya, bukan Iya. bukan Oh, badan iya. ya, mengembang Wah, ya. gitu dong. Mentang-mentang yang rajin nge-gym dan minum air hidrogen ya. Asik ya. Nah, jadi kalau bicara grafologi ya, itu kan teknisnya ya, untuk bisa merubah ya, mengganti program-program yang baru yang lebih positif. Nah, sebenarnya grafologi itu manfaatnya tuh apa aja? Yang pasti pertama selain membereskan mental block ya, itu juga bisa ngebooster rasa percaya diri. Jadi kayak misalnya gini, aduh, ini sih sebenarnya target saya gede banget sih tahun ini. Iya. Sebelumnya sih saya nggak pernah nyampe segini, Iya. tapi saya pengen banget achieve ini. Dan Iya. kalau dilihat dari analisa, possibility-nya gede. Cuman PD saya kurang. Iya tuh, aduh sayang banget tuh. Itu kalau dilihat numerologi tuh bisa tuh, tahun ini nih Makanya, tahun betul. yang lu tuh bisa dapat rezeki gede nih. Tapi kalau tidur-tiduran, Iya, bisa datang nggak? atau juga bisa gini, tahun ini nih tahun jodohmu datang, misalkan Iya. dia Terus jomblo tapi gitu di rumah ya. doang. Di rumah doang, Nggak pernah betul. ketemu orang. Oke, Nah, jadi jangan. jadi di state mentalnya nih ya, Betul, grafologi saat ini bermainnya betul. ngerubahnya, Kondisi memperbaikinya. mental saat ini. Oh, kondisi mental. Ya, saat Oke. ini. Kalau ini kan lihat perjalanan sampai Kehidupan. dari tahun ke Iya. tahun cukup lebar ya, Iya. point of view-nya ya. Iya. Nah, ini terapi grafologi itu menjadi salah satu tools untuk Sebenarnya di membantu. numerologi juga bisa ngelihat karakter-karakter Betul. aslinya Asli dia. ya, blueprint tapi ya. tapi karena memang pengaruh lingkungan dan Ya. perjalanan kehidupannya dia bisa apa ya? Bisa keluar dari rel Ya. karakter aslinya atau dari blueprintnya. Iya, keren ya. Bisa. Makanya itu bisa digabung sih sebenarnya Betul. dengan yang namanya namanya grafologi ya. Ya, Jadi biar terapi kembali ke jalan yang benar Betul. karena dia udah lama tersesat gitu ya karakternya ya. Iya, soalnya kan banyak banget ya kalau kita lihat ya, orang punya potensi bagus. Iya. Tapi kita bingung, kenapa dia nggak pede ya? Iya, atau Karena kenapa dia nggak sukses-sukses ya gitu ya. Kenapa dia ternyata dia punya ketakutan yang besar terhadap uang loh. Itu banyak banget ternyata. Iya, ya, iya. saya dulu berangkat juga dari itu. Karena saya ngerasa ini ada hal-hal yang harus saya overcome, saya beresin. Saya belajar banyak tools. Jadi bukan hanya bisa membantu orang lain. Pertama bantu dulu diri sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak knowledge, bagus nggak? Bagus banget. Punya banyak tools, belajar banyak hal, bagus nggak? Bagus banget. Tetapi kita tetap harus pilih metode mana yang kita nyaman. Ya. Dan itu harus kita coba. Kalau gitu cuman, baca teori, nggak bisa lah ini lewat. Aduh, nggak bisa lah ini apa? Ya semua juga lewat. Iya. Bener nggak? Kesempatan juga lewat. Betul, harus dialamin. Sekarang apalagi ya kalau kita rasa waktu kan cepet banget berjalan. Wah, Bener cepet nggak? loh. Tahu-tahu sekarang udah setengah tahun. Iya, udah mau. Perasaan kemarin baru Happy New Year. Nah itu dia udah mau Natalan tahun baru. Betul. Nanti tiba-tiba Lebaran. Iya, puasa selesai lagi. tuh. Betul. Iya, jadi maksudnya belum lagi kompetisi ya, tambah meningkat. Persiapkanlah mental dengan baik. Iya. Ini udah menjadi kayak GPS pemandu kita. Betul. Benar gak? Kita dapat mapping secara global, oh kira-kira perjalanan kita akan seperti apa. Oke, kalau gitu sekarang yang bisa membantu saya mengaminkan semua keberhasilan yang sudah tertuliskan, apa yang harus saya lakukan? Oke. Mau Di salah bagian satunya mentalnya ini. ya. Iya. Karena Iya. kan biasanya orang ujung-ujungnya cuma itu. Sekarang gini, kalau ditanya, siapa yang pengen sukses? Semua tunjuk tangan. Semua angkat tangan. Angkat tangan. Terus tanya, sukses menurut kamu apa? Itu terjadi di kelak saya. Coba deskripsikan sukses yang kamu mau. Nggak bisa nulis. Kaget nggak? Kaget. Karena ya kalau teman-teman tahu, saya tahu perjalanan kokonumerologi ini orang yang sangat terplanning ya kan. Planning, ya. Jadi saya yang Sat, ini ya, iya, saya iya. yang muji-muji hostnya. Asik. Nggak apa-apa. Jadi Kapan maksud lagi gini, ya? Nah iya, kapan lagi? Jadi
Tapi bukan cuma planning, actionnya gimana? Betul. Orang jangan cuma lihat suksesnya, benar nggak? Kerennya, woi kok kronologi enak ya, keren ya dia udah sukses gini. Lihat nggak susahnya, keringetannya ya kan? Perjalanannya ya kan? Kayak orang belajar sepeda pakai jatuh dulu, luka-luka, nggak ada langsung jadi pembalap ya kan? Nah ini sama. Nah orang tuh kadang-kadang mau gampang, apalagi kalau zaman sekarang orang generasi instan ya, semuanya nggak cuman mie yang instan ya kan, semua pengen instan, nggak bisa teman. Ya. Oke, jadi manfaatnya banyak banget ya, bisa kita gini kata orang ya, lebih gampang mindahin gunung daripada mengubah karakter orang. Itu dulu tuh ya. Nah dengan grafologi untuk mengubah karakter orang bisa nggak? Pastinya bisa. Pertama bisa ya? dibutuhkan kemauan yang kuat dulu. Oke, jadi jadi gini, lebih gampang mindahin gunung daripada ngubah karakter orang itu pengecualian ya. Kecuali kalau dia udah latihnya di atau diterapinya di grafologi gitu ya. Kalau nggak belajar di Shaolin ya kan, di Shaolin ya. Waduh itu berpuluh-puluh tahun ya. Naik ke gunung 100 tahun gitu ya. Mungkin bisa mindahin gunung ya, nggak tahu gunung apa ya kan. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya satu harus ada kemauan. Ya, dan juga jangan cuma cita-cita. Pengen doang. Actionnya talk only no action. Ya seringkali nulis 30 hari, apalagi zaman sekarang orang udah jarang nulis kan ya. Baru diomongin nulis, langsung tanyanya apa? Berapa halaman? Udah ketakutan, tapi udah ikut 30 hari. Ketagihan. Mau dong terusin lanjut lagi ya? Iya, karena apa? Sebenarnya udah merasakan efeknya. Dan itu banyak ya. Maksudnya murid-murid itu yang awalnya waduh, biasanya kalau ngetik kalau kirim pesan itu lewat ketikan, sekarang disuruh nulis lagi. Awalnya foto ya kan, foto aja kadang mengsong saya miring-miring, foto lagi yang tegak gitu ya. Dia ribet banget gitu. Terus Ci Clara, jadi kalau satu lembar ya, satu halaman itu ditulis gitu. Itu kan diperiksa, itu kan ada tulisannya kan, ada cakar ayam, cakar bebek, ada cakar monyet lah, ada yang bagus juga. Nah tapi kalau yang cakar ayam itu mata gimana itu? Itu benar-benar detail ya, Ci Clara ngeceknya. Kebetulan kan gini, sekarang udah semuanya kan online ya, jadi kita dalam grup itu bisa di zoom, itu keuntungannya ya kan. Kalau zaman dulu nggak bisa di zoom ya kan. Pakai kaca pembesar. Emang benar. Tapi itu benar. Kayak itu loh, Sherlock Holmes ya. Benar, grafolog itu harus punya kaca pembesar. Karena kalau yang detail-detail, apalagi ya pokoknya yang kasus-kasus tertentu, memang kita harus lihat sedetail-detail. Kalau tanda itu muncul walaupun halus, ada pengulangan, itu ada something yang memang punya arti gitu loh. Nah, enaknya itu ini, tapi memang kekurangannya kalau by grup gitu ya, maksudnya by WA atau Telegram atau apa, kita kan nggak bisa sentuh ya. Maksudnya kalau dalam penulisan tangan itu ada efek juga tekanan. Jadi kayak di belakang kita bisa sentuh nih, oh nih kuat nggak tekanannya, sedang. Itu pengaruh juga? Pengaruh, itu pengaruh tekanannya terutama yang kuat energi. Energi. Jadi kayak misalnya ini orang agak low energi, mungkin kenapa? Tipis ya? Iya tipis, jadi low energi bisa juga makanya kurang gregetnya kurang. Kalau yang berenergi itu sering bolong gitu kertasnya. Emosi, kesel ya dia. Tekanan, orang terlalu berenergi itu kan nggak selalu energi fisik ya. Atau semangat gitu nggak. Kalau semangat berlebihan jadi bagus nggak? Ya nggak bagus kan. Jadi destruktif juga. Nah ini intinya sebenarnya kita terapi dengan kaidah grafologi apa? Menyeimbangkan. Sama kayak di dalam numerologi kan ada angka-angka penyeimbang ya. Apa tuh? Secret code ini ya? Kalau nggak salah quantum secret code. Nah ini keren banget tuh. Ini angka hoki namanya. Jadi menyeimbangkan di semua aspek kehidupan. Iya itu keren banget. Makanya nah ya jadi teman-teman tuh masih punya banget ini ya. Harus. Karena orang nggak ada yang dilahirkan langsung sempurna, semua seimbang. Betul. Makanya perlu selalu meningkatkan awareness, kita nambah knowledge, belajar hal baru, berinteraksi dengan orang lain yang mungkin lebih punya pengalaman yang lebih. Bahkan yang kurang pun kita juga bisa mengajar dan belajar kan dalam kehidupan ini. Sebenarnya kan itu tujuannya kita mencapai kehidupan yang lebih seimbang. Jadi lebih bisa mencapai kebahagiaan. Karena orang juga bilang, saya mau sukses, saya mau bahagia. Bahagia menurut kamu apa? Mereka biasanya nggak bisa jawab. Ya kan? Karena apa? Kalau dispesifikkan ya. Iya. Nah, gimana mau bikin afirmasi yang tepat? Kalau mau sukses atau bahagia aja nggak tahu artinya. Iya. Targetnya apa? Betul. Iya. Kita udah punya GPS nih. Kita udah punya nih. Kalau kita nyetir kan Google Maps misalnya gitu ya.
tapi tujuannya nggak ada. Iya. Lah terus gimana? Nggak ada gunanya juga. Iya, percuma. Iya, sekarang kita cuma, wih keren ya. Hidup saya harusnya jadi raja nih. Iya, harusnya. Iya, tapi no action. No Tiduran action. di rumah, ya kan.